فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan terakhir kemarin kita mengambil pembahasan tentang fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Indah ya Abu Abdillah. Fi'il amr huwa ma dalla ala hadatsin talab husuluhu pada zaman takallum. Ayatun apa? Itu adalah talab. Madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu pada zaman takallum. Apa? Dawamu ma hasal. Nah, ini dua perkara yang ditunjukkan oleh fi'il amr kanifillah. Nah, yang menunjukkan hadath apa? Yang diinginkan terjadinya, atau apa? Diinginkan terus menerusnya, sebagaimana telah kita lewati kemarin. Nah, bahwasanya pada fi'il amr adalah talabu ma lam yahsul au apa? Dawam ma hasala. Baik. Dan telah kita lewati kemarin bahwasanya fi'il amr memiliki beberapa alamah yang harus ada, dua, yaitu dalalatuhu ala talab wa qabuluhu liya'a al-mukhatabah. Baik. Kalau ada suatu kalimat dia menunjukkan talab tapi tidak menunjukkan atau tidak bisa menerima ya mukhatabah, apa itu? Dari Abdullah. Nah, isamma isim fi'il amr. Misal sah. Nah, karena menunjukkan makna talab yaitu uskut. Nah, tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah. Maka i'rabnya bagaimana sah? Isim fi'il amr mabniun ala as-sukun. Nah, la mahalla lahu min al-i'rab. Baik. Kalau bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab, indah ya Muhammad, apa jadinya? Fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' yang apa? Nah, bersambung dengan ya mukhatabah, termasuk dalam kategori amtsilatul khamsah. Taib. Dan persyaratan dia menunjukkan talab. Yang dimaksud dengan talab di sini yang bagaimana? Hendak ya Faiz. Apakah semua yang menunjukkan talab atau bagaimana? Nah, binafsi, yang menunjukkan talab dengan sendirinya. Kenapa? Karena di sana ada yang menunjukkan talab dengan bantuan huruf na'am, yaitu lamul amr. Seperti fi'il mudhari' kemasukan lamul amr, maka menunjukkan talab juga. Cuman tidak dimaksudkan yang demikian.
Yang dimaksud dengan talab di sini talab binafsi. Baik. Kita masuk pada hukmul amr. Iqra ya Abdul Malik. Hukmul amri summa ini kata ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Summa bayantu anna hukma fi'il amri fil asli al-bina'u 'ala sukun. Baik. Summa bayantu anna hukma fi'il amri fil asli al-bina'u 'ala sukun. Ini jelas setelah menjelaskan tentang apa alamat fi'il amr. Beliau katakan kemudian aku terangkan bahwasanya hukum fi'il amr pada asalnya adalah al-bina' 'ala sukun. Nah. Baik. Iqra ta'liq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru fil asl qila yahtamilu an yakuna muta'alliqan bi qawlihi bayantu. Ay bayantu fil asli. Ay fil matni. Wa yahtamilu an yakuna muta'alliqan bi mahdhufin halan minal mudhafi ilaih. Fayasiru al-ma'na hina idzin bayantu anna hukma fi'il amri hala kaunihi fi asril wad'i al-bina. Nah, jadi ada dua ihtimal untuk berkata Ibnu Hisham rahimahullahu taala, "Tsumma bayantu anna hukma fi'il amri fil asli al-bina." Jadi fil asli bisa dua kemungkinan. Nah, dikatakan dalam ta'liq ini yahtamal an yakuna muta'alliqan biqaulihi bayantu ay bayantu fil asli ay fil matan. Ya, telah aku jelaskan apa hukum fi'il amr di apa? Dalam matan. Di depan bahwasanya apa? Dia mabni ala sukun. Baik. Dan yahtamal an yakuna muta'alliqan bimahdhufin halan minal mudhafi ilaih. Fayasirul ma'na hina idzin bayantu anna hukma fi'lil amri hala kaunihi fi aslil wad'i al-bina. Nah, yaitu kemungkinan yang kedua ikhwanillah. Nah, maksudnya berarti apa? Fil asl yaitu pada asal apa? Peletakannya. Jadi asalnya memang fi'il amr dia itu apa? Mabni ala as-sukun. Ini asalnya. Kemudian keluar dari hukum asal ini, na'am, tayyib, dua keadaan yang lain. Sebagaimana nanti akan berikan perincian. Jadi pada fil asal bisa seorang memaknakan fil asal yang fil matan atau fil asal yang dimaksud adalah apa? Fi aslil wada'. Terus as-sukun, na'am, ini merupakan asal dari apa? Bina fi'il amr. Dengan catatan apa? Tidak bersambung dengan nun taukid. Nah, mikro. Al-bina'u 'ala sukun ma lam yattasil bihi nun at-taukid fa innahu hina idzin yubna 'ala al-fathi. Wa qila 'ala sukuni aidan wa hadzal hukmu 'inda jumhuril basriyyin. Wa dhahaba al-akhwas wal kufiyun ila annahu mu'rab majzumun bil amri al-mahdhufah. Li'annahu muqtati'un muqtata'un minal mudhari' fa idza qulta idrib fa asluhu litadrib wal fi'lu 'indahum qisman madin wa mudhari' wa antasara lahumul musannif fil mughni. Qala Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala, tatkala menjelaskan tentang apa? Bahwasanya asal hukum dari fi'il amr al-bina ala sukun ma lam yattasil bihi nun at-taukid. Dia mabni ala sukun selama apa? Tidak bersambung dengan dua nun taukid. Dua nun taukid maksudnya apa? Zakaria. Selama tidak bersambung dengan dua nun taukid. Apa itu? Nah, nun taukid khafifah wa nun taukid as-sakinah. Fa innahu hina idzin yubna 'ala al-fathi, sebab fi'il amr ketika itu yaitu ketika bersambung dengan nun taukid yubna 'ala al-fathi. Dia mabni 'ala al-fath. Hina idzin di sini sebelum lupa tanwin apa ini Muhammad?
hina idzin. Tanwin pada dzal itu tanwin apa? Ahsanta. Tanwin iwad anil jumlah. Wa qila 'ala sukuni aidha, dan dikatakan bahwasanya fi'il amr juga bisa mabni 'ala sukun juga. Wa hadzal hukmu 'inda jumhuril basriyin. Nah, dan ini yang biasa kita pakai. Nah, hukum berdasarkan pendapat jumhurul basriyin. Wa dhahabal akhfash wal kufiyun ila annahu mu'rabun majzumun bila mil amril mahdhufah. Dan akhfash atau orang-orang kufi, mereka berpendapat bahwasanya fi'il amr itu mu'rab majzum. Mu'rab majzum dengan sebab lamul amr yang mahdhuf. Cuman pada pendapat ini alhamdulillah ada takalluf dalam artian lebih repot karena harus memikirkan apa di sana lam amr yang dihilangkan. Padahal asal dari penetapan hukum ya yang zahir. Apa alasan orang-orang Kufi? Li'annahu muqtata'un minal mudhari'. Dikarenakan fil amr menurut mereka adalah muqtata'un minal mudhari', yaitu dipotongkan dari fi'il mudhari'. Fa idza qulta idrib fa asluhu litadrib. Sebab apabila engkau katakan idrib, maka asalnya adalah litadrib. Wal fi'lu 'indahum qisman, madhin wa mudhari'. Wa antasara lahumul musannifu fil mughni wa qala wa biqaulihim aqul. Sebab fi'il di sisi Kufiyun hanya dua macam, madhin dan mudhari'. Dan ini yang dibela oleh musannif, yaitu Ibn Hisham sendiri dalam kitab beliau Al-Mughni, di mana beliau mengatakan wa biqaulihim aqul, dengan pendapat mereka aku berpendapat. Dan ini termasuk perkara yang Ibn Hisham juga memiliki dua pendapat berarti. Sebagaimana kemarin kita dapati juga beliau memiliki dua pendapat dalam masalah menerangkan, menafsirkan al-lazim bil muta'addi. Tayyib. Dan pendapatnya seperti yang kita lewati dalam kitab-kitab sebelumnya. Pendapat siapa? Yang menyatakan fi'il itu hanya dua. Apa Abdullah? Maksudnya apa ya? Itu kalau di anak mendapat ya kayaknya jurumnya majzumun alama mabniyun dan alama jamu bihi mudhari'uhu. Itu mabniyun alama jamu bihi mudhari'uhu. Itu jelas. Ya. Cuman sekarang yang berpendapat bahwasanya fi'il amr itu mu'rab. Manzumun bil amil amril mahdhufah. Kenapa? Karena fi'il hanya dua. Ini pendapat Ibnu Ajurrum. Karena secara mazhab Hanifillah, Ibnu Ajurrum bermadhab Kufi. Makanya dalam Jurumiyah beliau tidak menyentuh menyentuh tanda fi'il amr. Karena fi'il menurut beliau ya dua. Madhin wa mudhari'. Tayyib. Cuman mudah bagi kita untuk dalam permasalahan ini mengikuti apa yang dipilih oleh Al-Basriyun, alhamdulillah. Tayyib, yang dipilih oleh Al-Basriyun. Qala rahimahullahu taala qadrib wadhhab. Seperti idrib, dan idhab. Tayyib. Di'rab idrib. Fi'il amr mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Terus wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta.
dan idhab sama. Wa qad yubna ala hadfi akhirih. Qad di sini bermakna apa? Qad yubna taqlil. Nah, dan terkadang karena asal khanifillah bina ala as-sukun, tapi terkadang dia dimabnikan ala hadfi akhiri. Wa dzalika idza kana mu'tallan nahu ughzu wakhsha warmi. Wa qad yubna ala hadfin nun wa dzalika idza kana musnadan li alifin itsnain. Nahu quma aw bi jam'in nahu qumu aw ya'in mukhatabah nahu qumi. Terkadang mabni ala hadfi akhiri. Yang demikian itu kapan? Apabila dia itu apa? Mu'tal akhir. Baik, mu'tal akhir. Berarti ughzu bagaimana i'rabnya Abdullah? La mahalla min al-i'rab. Naam. Nah, sama. Wakhsha warmi. Cuman di sini beliau ingin mencontohkan bahwasanya huruf illah itu apa? Yang dibuang ada 3 jenis. Pada ughzu berarti yang dibuang apa? Waw. Nah, pada ikhsha yang dibuang alif, dan pada irmi yang dibuang ya. Kondisi yang ketiga, wa qad yubna ala hadfin nun. Terkadang dia mabni juga ala hadfin nun. Wa dzalika idza kana musnadan li alifin itsnain. Apabila dia apa? Disandarkan kepada alif itsnain, nahwu quma aw wa jam'in nahwu qumu aw ya'in mukhatabatin nahwu qumi. Nah, kesimpulannya afanillah untuk mencakup ketiga jenis bina ini, maka apa? Ada satu kalimat yang sangat jelas, yaitu bahwasanya hukum fi'il amr adalah mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Sama. Ya. Jadi kalimat mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uh itu ya 3 ini. Karena mudhari' kan mabninya apa? Dia majzumnya bagaimana? Alamat jazmnya mudhari'. Yang pertama sukun kalau sahih akhir. Kalau mu'tal itu alamatnya hadfu akhirihi. Kalau dia itu amthilatul khamsah ala hadfin nun. Paham? Qala fa hadhihi thalathatu ahwalin lil amri aidan kama anna lil madhi thalathata ahwal. Baik. Jelas ini. Jadi fi'il amr kondisinya 3 sebagaimana fi'il madhi juga 3 kondisi. Aidan i'rabnya bagaimana? Tambah Sa'id. Aidan, jangan sampai lupa. Nah, mansubun li'annahu maf'ul mutlaq. Qala wa lamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fi hal huwa fi'lun aw ismun nabbahtu alaihi kama fa'altu mithla dhalika fil fi'lil madhi wa huwa thalatha halumma wa hati wa ta'al. Nah, maka tatkala sebagian kalimah yang menunjukkan perintah itu diperselisihkan apakah dia itu fi'il atau isim, aku berikan tanbih. Sebagaimana juga aku lakukan pada fi'il madhi. Pada fi'il madhi beliau sebutkan berapa kata, Ahmad? Pada fi'il madhi yang diperselisihkan ada berapa kalimat? 4, yaitu laisa, asa, ma wa bisa. Nah, sekarang pada fi'il amr ikhwanifillah juga sama, ada yang diperselisihkan apakah dia itu fi'il atau isim. Ada 3 kalimat yang disebutkan, yaitu halumma, wa hati, wa ta'al. Nah, halumma bi fathil mim wa hakal jarmi al fatha wal kasra inda ba'di tamim. Halumma atau halummi. Nah, wa idghamuhu lazimun bil ijma'. Maksudnya apa? Mimnya ini khanifillah. Halumma ini lazim. Fala yuqal
Naam. Tayyib halmum. Qala Ibnu Malik rahimahullah ta'ala. Tayyib. Qala fa amma halumma fakhtalafa fihi al-arabu ala lughatain. Adapun halumma ini terjadi apa? Khilaf. Menjadi dua lughah di kalangan Arab. Oleh karena itulah dalam asal beliau katakan halumma masuk dalam kategori fi'il bagi lughah siapa? Dalam asal antum lihat bagi salah satu qabilah saja, tidak beliau katakan itu yang rajih menurut beliau, tapi beliau katakan ini lughah, yaitu halumma fi lughati Tamim. Nah, maka beliau katakan demikian, halumma fi lughati Tamim. Kenapa? Karena ini lughah. Maksudnya lughah ikhwanifillah ya sudah, memang itu lughah mereka. Tidak kita katakan tarjih na'am yang sahih atau yang dhaif. Cuman yang lebih fasih, nah yang lebih fasih adalah lughah ahli Hijaz. Kenapa? Karena na'am padanya turun Al-Qur'an. Baik. Sehingga nanti akan kita ketahui bahwasanya halumma menurut lughah ahli Hijaz adalah isim fi'il amr. Sedangkan hati dan ta'al beliau katakan fi'il asah, memang dia itu adalah fi'il amr. Sekarang kita lihat dua lughah tentang halumma. Qala ihdahuma an talzama tariqatan wahidah wa la yakhtalifu lafdhuha bihasabi man hiya musnadatun ilaih. Fatakulu halumma ya Zaidu wa halumma ya Zaidani wa halumma ya Zaidun wa halumma ya Hindu wa halumma ya Hindan wa halumma ya Hindat. Ini yang pertama, yaitu dia senantiasa menetapi satu na'am tariqah saja. Na'am, lafaznya tidak berbeda disebabkan karena apa? Karena perkara yang disandarkan kepadanya. Jadi tetap halumma ya halumma. Walaupun yang disandarkan kepadanya na'am mudzakkar mufrad atau mutsanna atau jama' atau muannats, tetap halumma. Tayyib. Dan inilah lughah yang lebih fasih sebagaimana dalam catatan kaki, wa hadhil lughatu afsah. Kama yushiru ila dzalika taqdimuha wa maji'u tanzili biha. Sebagaimana beliau isyaratkan dengan dikedepankannya penyebutan lughah ini dan dikarenakan apa? Datangnya at-tanzil, yaitu turunnya Al-Qur'an dengan lughah ini. Ini sisi tarjih. Qala wa hiya lughatu ahli al-Hijaz wa biha ja'a tanzil. Nah, dan ini adalah lughah ahli al-Hijaz dan dengannya apa? Datang na'am tanzil, yaitu turun ayat-ayat Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, ay itu ilaina. Tayyib. Berarti apa? Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, ay itu ilaina. Tayyib. Datanglah kalian kepada kami. Tayyib. I'rabnya siapa tadi urutannya? Antum? Dan baca. Al-i'rabu bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu wal qailina al-waw harfu 'atfin. Wal qailina ma'tufun 'ala mu'awwiqin. Ma'tufun 'ala al-mu'awwiqin min qawlihi qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Mansubun 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathah. Tayyib. Al-qailin wal qailina li ikhwanihim. Jinaswamu harfu atuf, al-qailin ma'tuf 'ala mu'awwiqin. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailin, ay qad ya'lamullahu al-qailina li ikhwanihim. Berarti mansubun wa alamatu nasbi al-ya' niyabatan 'anil fathah.
Kenapa dia mansub? Asalnya pada mu'awwiqin. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin berarti apa? Sebagai maf'ulun bih. Nah. Manunu iwadun tanwin fil ismi mufrad. Tayyib, nun iwad an tanwin. Nah. Terus Ikhwani jar wa majrurun muta'alliqan bil qailina. tayyib. Haluma ismun fi'il amr bimakna Itu au aqbilu. Nah. Mabniun 'ala al-fathi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu antum. Ilaina jar wa majrurun muta'alliqan bi haluma. Tayyib. Naam, berarti wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Berarti syahidnya halumma. Halumma isim fi'il amr. Bimakna itu au aqbilu, yaitu datanglah kalian, kesini kalian. Naam. Tayyib. Mabniun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu antum. Ilaina jar majrurun muta'alliqani bihalumma. Untuk antum yang merupakan dhamir yang mana? Jangan sampai lupa. Muhammad. An. Tayyib. Antum ya. Dhamirnya adalah an. Kemudian ta. Nam harfu khitab, kemudian mim. Nam lil jama'. Tayyib. Maqala ta'ala qul halumma syuhada'akum. Perhatikan ketika dhamirnya antum, tayyib, halumma tetap. Kemudian halumma syuhada'akum, tayyib, ini juga apa? Tetap halumma. Tidak berubah dikarenakan apa? Pergantian dhamir yang disandarkan kepadanya. I'rab Abdullah. Al-i'rab qul fi'lu amrin mabniun 'ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta. Halumma ismu fi'li amrin wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu antum. Syuhada'akum maf'ulun bih mansubun wa kum mudhafun ilaih. Mansubun sebagai maf'ul untuk apa? Maf'ul halumma. Nah, maf'ul halumma karena dia isim fi'il amr. Tayyib. Wa kum mudhafun ilaih. Ai na'am ahdiru syuhada'akum. Tayyib, ini juga makna berikutnya ikhwani fillah bahwasanya halumma bermakna ahdiru, datangkanlah saksi-saksi kalian. Ahdiru. Wa hiya indahum ismu fi'lin la fi'lu amr. Dan halumma di sisi mereka, siapa ini hum Ahmad? Indahum, ini hum siapa di sini? Ahlul Hijaz. Nah, taib halumma di sisi ahlul Hijaz adalah apa? Isim fi'il amr, bukan fi'il amr. Jadi dia isim. Kenapa? Li'annaha wa in kanat dalata 'ala talabi lakinnaha la taqbalu ya al-mukhatabah. Dikarenakan di sisi ahlul Hijaz walaupun apa? Dia menunjukkan talab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, sebab di sisi ahlul Hijaz tidak apa berubah-ubah halumma berdasarkan apa? Perbedaan yang disandarkan kepadanya, tetap halumma. Nah, sehingga mereka mengatakan isim fi'il amr sesuai dengan kaidah. Wasaniyah sekarang, lughah yang kedua. Antal haqahat dhamairul barizatu bihasabi man hiya musnadatun ilaih. Baik. Nah, musnadah ilaih. Antaha kahadhamairul barizatu bihasabi man hiya musnadatun ilaih. Yaitu dia mengikuti dhamir barizah ikhwanifillah. Tayyib, bisa menempel pada halumma ini dhamir-dhamir barizah sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya.
Fataqulu halumma wa halumma wa halummu wa halmumna bil faqqi wa sukunil lam. Baik, halmumna. Kemudian halummi wa hiya lughatu Bani Tamim. Halummi. Baik. Ini lughah Bani Tamim. Wa hiya inda haula'i fi'lu amrin. Dan di sisi Bani Tamim maka apa? Halumma ya isim fi'il, halumma adalah fi'il amr. Kenapa? Berarti kenapa? Nah, Abdul Malik, kok halumma di sisi Bani Tamim itu fi'il amr? Talab wa non. Nah, menunjukkan pada makna talab dan menerimanya. Menerima apa? Ya, mukhatabah. Nah, karena dia menunjukkan talab dan bisa apa? Ditempeli atau bisa menerima ya mukhatabah padanya. Pada contoh yang terakhir tadi halummi. Sehingga ya, Bani Tamim mengatakan itu fi'il amr sesuai dengan kaidah. Ya tidak. Nah, lidalalatiha 'ala talab wa qabuliha ya al-mukhatabah wa hadha wadih. Nah, idzan 'inda Bani Tamim, nah, halumma ikhwani fillah mabniyun 'ala sukunin muqaddar. Nah, mana min dhuhuriha atau makna min dhuhurihi harakatu idghamil mithlain. Nah, halumma. Baik. Berarti halumma di sisi apa Bani Tamim mabni 'ala sukun muqaddar. Nah, mana min dhuhurihi harakatu idghamil mithlain. Asalnya berarti apa? Halmum. Ya, asalnya halmum. Cuman apa? Sukunnya ini muqaddar sebab apa? Harus ada idgham, ya kan? Halumma. Diidghamkan. Cuman ini repot, lebih mudah apa? Lughah ahli Hijaz. Kita katakan berarti kalau mendapati halumma bagaimana? Isim fi'il amr mabniun ala al-fathi. Nah. Wa qad tabayyana bima istashhadtu bihi min al-ayataini anna halumma tusta'malu qasiratan wa muta'addiyah. Dan telah jelas berdasarkan apa yang telah aku jadikan syahid. Nah, istashhadtu bihi. Ya, aku ambil syahid yaitu berupa maksudnya apa? Berupa 2 ayat Al-Quran tadi. Karena telah kita lewati kemarin perbedaan antara syahid dan apa? Mithal. Dalam bahasa Arab, dalam lughah Arabiyah seperti ini ada syahid, ada mithal. Dalam ilmu mustalah juga ada syahid. Nah, ada mutaba'ah, syawahid dan mutaba'ah. Kalau di sini syawahid maksudnya apa? Yang menjadi apa? Yang menjadi landasan suatu kaidah. Ya. Mereka menyatakan halumma itu na'am isim fi'il amr mabni. Kenapa? Karena dalam Al-Quran datang halumma padahal untuk apa? Antum, ya kan? Untuk antum, tapi tetap dia halumma, tidak berubah. Menunjukkan ya dia isim fi'il amr yang mabni ala al-fathi. Ini maksudnya. Nah, pada 2 ayat yang disebutkan ini halumma digunakan untuk makna qasirah dan muta'addiyah. Qasirah pada lafaz apa? Halumma ilaina. Kemudian yang muta'addi halumma syuhada akum. Tayyib. Qasirah ay in kana bi makna i'ti kal ayatil ula. Nah, bermakna i'ti, datanglah ke sini. Tayyib, aqbilu. Wal yatawahamu anna ta'addiyataha makhsusatun bi ila bal qad tata'adda bil lam kama yuqalu halumma lis-salid. Halumma lis-salid. Dan jangan sampai dipahami bahwasanya ta'diyahnya itu hanya khusus dengan ila, ikhwanillah. Halumma ilaina. Dia itu qasirah sehingga butuh apa? Bantuan huruf jar maksudnya. Halumma ilaina, datanglah ke sini. Tapi juga apa? Dia bisa ta'diyahnya dengan lam sebagaimana dikatakan halumma lis-salid. Ayo. Ke sini untuk kita makan salid maksudnya. Halumma linadrus. Halumma lidars. Halumma lidars. Ayo ke sini kita belajar.
halumma lidars. Ini sama. Tayyib. Kemudian yang muta'addi ay in kanat bi makna ahdir kal ayat tsaniyah, apabila bermakna datangkanlah. Tayyib. Halumma. Ini perincian tentang halumma. Qanifillah ada dua lughah kita katakan. Kalau yang memilih lughah Bani Tamim, ya dia mengatakan fi'il amr. Tapi yang lebih fasih adalah lughah ahli Hijaz dengan alasannya tadi. Baik, naktabi bihadza subhanakallah.